Oke, selamat pagi semuanya. Good morning. How are you today? Welcome back to a new semester. Sekarang kamu sudah menginjak kelas 12. Kita ada di new era, jadi untuk pembelajaran sekarang kita akan lakukan lewat online atau daring ya. Untuk materi pertama ini judulnya adalah Cause and Effect Relationship. Cause and Effect Relationship. Oke, kamu baca bersama-sama di situ, lalu kamu coba terjemahkan sendiri. Cause and Effect itu apa? Relationship itu apa? Ada yang sudah bisa menebak? Kalau belum, nanti Ibu kasih tahu ya. Kita lanjut ke slide kedua. Ini ada pengertian. In a cause and effect relationship, baca bersama-sama. One condition or event makes another one happen. Jadi, terjemahannya itu di yang warna orange. Suatu kondisi atau peristiwa menyebabkan hal lain terjadi. Baca lagi dan baik-baik perhatikan meaningnya. Suatu kondisi atau peristiwa menyebabkan hal lain terjadi. Jadi di situ ada cause, menyebabkan, effect. Ya, karena ada sebab menyebabkan akibat. Gitu. Cause effect itu berarti apa? Cause effect relationship itu berarti hubungan sebab akibat. Gitu ya intinya. Sampai sini paham? Mudah-mudahan paham ya. Lanjut ke slide berikutnya. Nah, di sini Ibu menggunakan term signal praise. Signal praise itu ada beberapa di situ yang kamu bisa perhatikan, ada 6. Apa itu signal praise? Signal praise itu adalah frasa yang di sini signal itu sinyal. Sinyal itu untuk apa sih? Memberitahu kan? Sinyal itu memberitahu bahwa di sini adalah memberitahukan adanya sebab dan akibat. Jadi intinya kalau kamu mau memakai kalimat sebab akibat atau cause and effect relationship, maka kamu pasti akan memberikan sinyalnya itu dengan frasa-frasa berikut ini. Gitu, ngerti ya? Jadi pasti akan dipakai kalau misalnya kamu mau buat kalimat hubungan sebab akibat. Nah, yang kita bahas sekarang ini adalah signal phrase yang diikuti oleh noun. Karena nanti ada juga yang diikuti oleh verb. Jadi ada 2 macam. Yang pertama ini kita bahas dulu yang diikuti oleh noun. Ya, praise. Praise itu frase due to, because of, owing to, as a consequence of, as a result of, thanks to. Itu oke? Nah, ini yang akan kita bahas. Ada rumusnya. Effect, signal word atau signal phrase. Apa bedanya signal word dengan phrase? Kalau word itu satu kata, kalau phrase itu lebih dari satu kata. Mana yang lebih dari satu katanya? Ini. Ini. Due to. Itu satu kata apa 2 kata? 2 kan? Because of. 2 kata. Owing to. 2 kata. As a consequence of. Ada berapa tuh? 4. As a result of. 4. Thanks to. 2. Jadi disebutnya frase, bukan word. Tuh ya. Jadi, Ibu nanti perhatikan dulu. Di sini ada cause dan ada effect. Dalam setiap kalimat yang akan kita bahas nanti, setiap cause itu berwarna biru.
effect itu berwarna orange. Dan signal word atau signal phrase-nya berwarna putih. Ya, ada 2 rumus di sini. Yang pertama, efeknya dulu yang disebut. Setelah itu baru cause. Yang kedua, signal word-nya dulu atau signal phrase-nya dulu yang disebut. Cause baru effect. Langsung ke contoh. Number 1. Due to John's laziness, he did not pass the English test. Due to itu adalah signal phrase. Ya. Signal phrase yang kita bahas sekarang, sorry. Signal phrase yang kita bahas sekarang yang itu diikuti oleh apa? Noun. Berarti mana yang disebut noun-nya? Itu yang di garis bawah itu. John's laziness. Apa sih terjemahannya John's laziness itu? Lazy itu malas. John's laziness berarti kemalasan John. Oke. Due to John's laziness artinya apa? Karena atau dikarenakan oleh kemalasan John, itu ya. Dikarenakan oleh kemalasan John, he did not pass the English test. Dia tidak lulus tes bahasa Inggris. Apa tadi sebabnya? Kemalasan John. Apa akibatnya? Dia tidak lulus tes bahasa Inggris. Jadi kalau kita bedah kalimat ini, signal phrase-nya adalah due to, cause-nya adalah John's laziness, effect-nya adalah he did not pass the test. Noun-nya mana? John's laziness. Karena noun itu akan selalu mengikuti signal phrase. Ya, oke? Nomor 2. He failed the test because of his bad study habits. Terjemahannya dulu ya supaya paham. He failed the test. Dia gagal tes. Because of. Dikarenakan oleh his bad study habits. Kebiasaan buruk belajarnya. Oke. Sekarang Ibu tanya. Di sini yang mana noun-nya? Noun-nya yang di garis bawah. His bad study habits. Itu adalah sebuah noun. Oke. Terjemahan bahasa Indonesianya tadi gimana? Dia gagal tes karena kebiasaan buruk belajarnya. Apa penyebabnya? Kebiasaan buruk belajarnya. Apa akibatnya? Dia gagal tes. Lihat ya, kalau yang di atas itu cause-nya dulu di depan disebut, baru effect. Kalau yang di bawah, effect dulu, baru cause. Jadi, kamu harus pintar-pintar menerjemahkan yang mana cause, yang mana effect. Yang pasti cause itu adalah penyebab. Effect itu akibat. Gitu kan? Ya. Oke, nomor 3. As a result of the rain, we canceled the picnic. Nomor 3, perhatikan. As a result of the rain, we canceled the picnic. Akibat hujan atau dikarenakan hujan, kami membatalkan piknik. Apa gara-garanya batal piknik? Hujan. Berarti hujan itu adalah cause atau sebab. Makanya akibatnya we cancel the picnic. Ya, kita membatalkan piknik. Word phrase yang dipakai di sini, signal phrase yang dipakai adalah as a result of. Dikarenakan oleh. Kalau kamu ngeh ya dari tadi, due to, because of, as a result of ini terjemahannya dikarenakan. Ya kan? Dikarenakan oleh. Dikarenakan oleh kemalasan John, dikarenakan oleh kebiasaan buruk belajar, dikarenakan oleh hujan. Gitu. Jadi itu noun semuanya. Nomor 4. David could not attend
owing to his illness. Terjemahkan dulu ya. David tidak bisa datang dikarenakan oleh penyakitnya. Maksudnya penyakitnya itu si David ini sakit gitu. Jadi gara-gara sakit dia nggak bisa datang gitu kan. Signal phrase yang dipakai adalah owing to. Terjemahannya sama, dikarenakan oleh. Dikarenakan oleh apa tadi? Penyakitnya David. Cause-nya David's illness. Efeknya, David could not attend. David tidak bisa datang. Gitu ya, paham ya? I hope you guys understand. Nah, Ibu mau kasih contoh terakhir nih, nomor 5. Di sini nggak ada warna-warninya. Coba kamu yang kasih warna nih ya. Kamu kasih warna sekarang nih. He was fired as a consequence of tardiness atau being late. Tardiness itu terjemahannya suka terlambat. Jadi dia tukang terlambat gitu. Dia dipecat. He was fired itu dia dipecat. Fire itu bukan api di sini ya, tapi dia dipecat as a consequence of, dikarenakan oleh kebiasaan terlambatnya gitu kan, dia suka terlambat. Yang mana yang warna hijau? Hijau. Yang warna biru. Warna biru itu apa? Cause. Penyebabnya apa? Penyebab yang dia akibatkan itu tadi apa? He was fired kan? Ya. Penyebabnya itu adalah tardiness. Makanya yang tardinessnya itu tadi harusnya warnanya biru. Lalu yang warnanya orange, yang efeknya he was fired. Kayak gini jawabannya, bener nggak? Ya gitu kan harusnya ya. As a consequence itu adalah signal phrase. Oke? Paham? Do you understand? Ngangguk, kalau understand ngangguk. Oke, next. Ini adalah pemakaian signal word yang diikuti oleh verb. Kalau tadi oleh apa? Noun. Yang ini diikuti oleh verb. Oke, ada 4 signal word. Kenapa disebut word? Karena cuma satu kata tuh kan. Because, since, as, for. Because, since, as, for. Oke. Ini namanya signal word. Langsung aja nih rumusnya. Sama kayak tadi, kadang-kadang cause-nya dulu yang disebut baru efek. Kadang efeknya dulu baru cause. Tapi kalau kamu perhatikan, kalau efek dulu di tengahnya itu pasti ada signal word-nya dulu ya. Oke. Nomor 1. Number 1. Because John was lazy, he did not pass the English test. Ini sebenarnya kalimatnya sama kayak yang tadi, nomor 1 tuh. Cuman yang membedakan adalah John was lazy. Kalau yang tadi ada yang ingat nggak apa? Nomor 1. Kita mundur ya. Nih, due to John's laziness. Menurut kamu, John's laziness dengan John was lazy itu apa sih bedanya? Apa coba? Karena dari judulnya aja nih ya. Verb. Signal word followed by a verb. John was lazy itu adalah sebuah verb. John was lazy itu bisa berdiri sendiri kalimatnya. Kalau John's laziness itu tidak bisa berdiri sendiri. Maksudnya ngambang gitu. Kalimatnya belum selesai, belum komplit kalau cuman John's laziness. Tapi kalau ada orang ngomong John was lazy. Paham nggak? Paham. Apa artinya? John malas. Udah selesai kalimatnya itu. Udah beres. Nggak butuh kalimat lain lagi sebenarnya. Itu udah satu kesatuan. Udah utuh. Ada subjek dan subjek, predikat, objek gitulah ya dalam bahasa Indonesia. Tapi kalau John's laziness, kemalasan John's itu ngegantung kalimatnya. Belum beres itu. Nah, ini yang harus kamu resapi, harus kamu ingat-ingat. Jadi bedanya signal phrase yang diikuti oleh noun dengan yang sekarang, signal word yang diikuti oleh verb. Yang diikuti oleh verb itu kalimatnya pasti itu sudah
menjadi kalimat yang utuh. Gitu ya. Oke. Terjemahannya, karena John malas, dia tidak lulus tes bahasa Inggris. Sama nih kayak yang tadi, warna biru itu untuk cause, lalu warna orange itu untuk effect. Signal word-nya adalah because. Oke, nomor 2. He failed the test because he did not study well. Dia gagal tes karena dia tidak belajar dengan baik. Apa tadi sebabnya? Dia tidak belajar dengan baik. Akibatnya, dia gagal tes. Gitu ya. Nomor 3. The picnic was cancelled since the rain was coming. Since the rain was coming itu adalah cause-nya, penyebabnya. Terjemahkan dulu, terjemahkan dulu. Dede jangan dulu berisik di sini, dedenya keluar dulu sebentar. Ini Indah lagi bikin rekaman dulu. Jangan ganggu, please, sebentar lagi. Jangan ganggu, bentar lagi. The picnic was cancelled since the rain was coming. Pikniknya di-cancel atau dibatalkan karena hujan turun. Hujan turun. Akibatnya pikniknya batal. The rain was coming itu sudah satu kalimat utuh ya. The rain was coming. Hujan turun. Udah lengkap itu kalimatnya. Nomor 4. David could not attend for he was ill. David tidak bisa datang karena dia sakit. Sebabnya dia sakit. Akibatnya dia tidak bisa datang. Kalau kamu ngeh ya, kalau yang word signal yang tadi, word signal terus sih. Signal phrase yang tadi, terjemahannya yang due to, because of, itu terjemahannya dikarenakan oleh ya enggak. Tapi kalau yang sekarang, because, lalu ada since, ada as, ada for, itu terjemahannya adalah karena. Beda ya, dikarenakan oleh dan karena. Dikarenakan oleh hujan. Karena hujan datang. Beda ya? Beda. Oke, yang nomor 5 nih. Coba kamu bikin warna-warninya yang mana? Yang warna orange, yang mana yang warna biru. Sorry, aduh ini berisik sedikit lagi. As he arrived late to work, he will be fired. As itu adalah signal word-nya. He arrived late to work. Dia datang terlambat ke tempat pekerjaan. Itu akibat. Karena he will be fired. Salah ya? Karena dia datang terlambat ke sekolah, akibatnya dia akan dipecat. Berarti yang warna biru yang mana? Yang warna biru yang he arrived late at work. Yang warna orange yang he will be fired. Gitu jawabannya ya. I hope you all understand. Ibu harap kalian semua paham. Sorry kalau rekamannya ini agak sedikit berisik background di belakang karena ibu bikinnya malam-malam. Banyak orang di rumah. Never mind, yang penting kamu paham. Ini adalah semua tentang cause dan effect, relationship. Kalau ada yang kamu tidak paham, boleh nanti kamu kasih komen atau apalah di situ ya, di account kamu. Lalu setelah ini kamu akan ibu tugaskan untuk untuk mengisi kuis di Quizizz. Nanti ibu kasih linknya dan harus kamu submit per hari ini. Dan kalau misalnya tidak ada tugas yang masuk, artinya kehadirannya ibu anggap alfa. Oke? Selamat mengerjakan ya. Thank you very much for your attention. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.